Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudara. Persaudaraan setiap akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setiap hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setiap hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun, rumah kita bersama. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas tentang 5 hal yang akan terjadi pada siswa persaudaraan setia hati Ternate. Kenapa Bima ANF ingin membahas tentang 5 hal ini? Karena di mana video-video sebelumnya yang kita membahas tentang 5 hal tentang PSDT sangat diminati oleh dulur-dulur semua. Sekali lagi dalam video ini Bima ANF mengingatkan kepada kalian semua, bukan berarti di sini kita ingin mengekspos apapun yang bersifat internal dalam organisasi persaudaraan setia hati Ternate. Hanya saja kita semua di sini hanya ingin bersama-sama mengingat-ingat hal-hal yang tidak akan mungkin kita ulangi setelah kita menjadi warga. Seperti berikut ini, Bima ANF akan membahas tentang 5 hal yang akan terjadi ketika kalian sudah menjadi siswa persaudaraan setia hati Ternate. Kita mulai dari nomor 1. Hal yang akan terjadi kepada kalian ketika kalian sudah menjadi siswa persaudaraan setia hati Ternate, yaitu adalah rasa sakit yang amat luar biasa. Jadi dalam tahap ini biasanya dirasakan oleh siswa PSDT yang baru pertama kali latihan. Tak jarang hal ini menjadi keluhan orang tua dan sampai-sampai menganggap bahwa setelah ikut latihan PSDT, anak-anak mereka menjadi seorang yang pemalas. Jadi ini termasuk tantangan buat para pelatih ya, yang dimana pelatih ini selalu disalahkan ketika ada siswa baru yang masuk latihan. Terus siswa tersebut mengalami rasa sakit yang luar biasa karena tidak pernah melakukan hal-hal yang dilatih pada latihan PSDT, menyebabkan mereka akhirnya ketika bangun pagi di malam pertama latihan mereka, itu rasanya badan sakit semua. Pasti dulu-dulu semua yang sudah menjadi warga pernah merasakan hal yang sama. Saya pun juga. Buat adik-adikku yang mungkin belum pernah bergabung dalam persaudaraan setia hati Ternate, bisa dibuktikan apabila kalian baru pertama kali masuk latihan atau malam pertama latihan, pasti paginya kalian badannya akan sakit semua. Kita menuju ke nomor 2. Hal yang akan terjadi pada siswa persaudaraan setia hati Ternate yang kedua adalah muncul perasaan dilema antara lanjut atau udahan. Widih, kayak lagi galau aja sama pacar ya. Jadi dalam fase ini, siswa PSDT akan bimbang karena semangat yang tadinya membara ketika akan padam setelah tahu kerasnya latihan fisik dalam PSDT. Jadi ketika kalian ingin bergabung dalam PSDT, himbauan dari saya, jangan meledak-ledak ya semangatnya, atau jangan terlalu berambisi untuk menyelesaikan fase-fase dalam latihan PSDT. Karena kalian semua tidak tahu proses menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Mungkin ya bagi orang-orang yang memiliki fisik kuat, sepertinya mereka sudah mengukur, kalau seperti ini aja sih aku ntar bisa lah, gampang lah. Perlu kalian ketahui, PSDT ini bukan perguruan, tapi organisasi. Ada beberapa aturan-aturan atau tuntutan yang mereka di situ memang harus atau diwajibkan untuk melaksanakannya. Jadi kalian pasti penasaran kan, apa aja sih yang wajib dilakukan oleh siswa PSDT? Tidak bisa dijelaskan di sini. Menuju ke nomor 3. Hal yang akan terjadi pada siswa persaudaraan setia hati Ternate yang nomor 3 adalah selalu berusaha mencari-cari alasan agar tidak masuk latihan. Hal ini sering terjadi pada siswa yang memiliki kegiatan di luar organisasi PSDT. Yang dimaksud nomor 3 ini apabila orang ya kan, atau siswa, calon siswa yang sudah gabung dalam persaudaraan setia hati Ternate, di sini akan terjadi konflik dalam batin mereka. Mereka ini akan membanding-bandingkan ya kan? Membanding-bandingkan antara apa sih keuntungan ikut PSDT, kok disuruh gini ya, ini untungnya apa sih, ini apa faedahnya apa sih ya kan, suruh gini tuh keuntungannya apa sih ya kan. Lalu dia akan membandingkan dengan kegiatan di luar mereka. Jadi apabila seperti dia ikut komunitas motor atau ikut komunitas yang lain selain pencak silat atau selain bela diri di PSDT itu sendiri, jadi akan membandingkan, kalau seperti ini
mending ikut touring aja daripada kayak gini kan, malam-malam suruh nyebur kali misalnya ya kan. Pokoknya di situ nanti akan muncul konflik dalam batin mereka. Jadi kalian akan membanding-bandingkan antara apa sih keuntungan ikut PSHT dengan komunitas atau perkumpulan yang kalian ikuti sebelum menjadi siswa PSHT. Jadi apabila kalian ingin bergabung menjadi siswa persaudaraan Sejahtera T, pikirkan matang-matang apakah kalian sanggup untuk mengikuti fase-fase dari siswa hingga menjadi warga persaudaraan Sejahtera T. Menuju ke nomor 4. Hal yang terjadi pada siswa persaudaraan Sejahtera T yang nomor 4 adalah muncul sedikit sifat angkuh di hadapan teman-temannya. Hal ini sering terjadi pada siswa yang bisa dibilang masih belum dewasa atau masih seusia anak sekolah dulu-dulu. Kebiasaan mereka dipukul dan ditendang ketika latihan membuat mereka seakan-akan sudah terbiasa dengan baku hantam. Yang alhasil, pasti para siswa ini sering terlibat perkelahian. Rahasia umum ya, apabila ikut pencaksilat sebenarnya tidak usah PSHT aja. Organisasi apapun, apabila siswa tersebut kedewasaannya belum dinilai cukup, pasti dia akan angkuh, muncul sifat angkuh. Apalagi di PSHT, yang dimana setiap latihan mereka merasakan dipukul oleh pelatih, ditendang oleh pelatih, pasti mereka akan muncul sifat angkuh terhadap teman-temannya, ya kan? Itu muncul walaupun kadarnya hanya sedikit. Jadi dipukul, ditendang itu bagi mereka udah biasa, sehingga memunculkan keinginan mereka untuk menguji nyali mereka, ya kan, atau menguji kemampuan mereka, ya kan. Apa hasil dari latihanku selama ini, ya kan? Dipukul, ditendang, coba, ya kan. Itu yang biasa terjadi, dan saya yakin dulu-dulu semua pun pasti pernah melalui fase tersebut, termasuk saya. Itulah alasan kenapa seorang warga persaudaraan Sejahtera T harus merupakan seseorang yang sudah dianggap dewasa. Dewasa dalam mengambil keputusan, dewasa dalam mengontrol emosional. Kita menuju ke nomor 5. Hal yang terjadi pada siswa persaudaraan Sejahtera T yang nomor 5 adalah jarang sekali memiliki agenda liburan. Hal ini dikarenakan rasa takut mereka akan kemarahan pelatih PSHT, yang dimana jika mereka tidak masuk 1 hari saja, pasti mereka sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh pelatih ketika mereka masuk nanti. Latihan PSHT biasanya malam Selasa, malam Kamis, atau malam Minggu, ya kan. Apabila mereka tidak masuk malam Selasa, pasti malam Kamisnya ini akan tahu sendiri dulu. Apabila mereka tidak masuk malam Kamis, malam Minggunya pasti dulu bisa membayangkan kan. Dan ini tidak akan pernah dirasakan oleh kalian-kalian yang tidak pernah bergabung menjadi siswa persaudaraan Sejahtera T. Dan satu hal yang mungkin bisa kalian buktikan ketika kalian menganggap remeh video ini, buktikan dengan kalian bergabung menjadi siswa persaudaraan Sejahtera T. Bila mana nanti kalian kuat atau bisa melalui fase-fasenya, itulah mungkin cara Tuhan untuk mempersatukan kita menjadi saudara. Sebelum Bima NF tutup video ini, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok wajib menjadi warga persaudaraan Sejahtera T? Apa untungnya, ya kan? Apa hikmahnya? Karena hal ini menindaklanjuti tentang banyaknya sekali warga-warga gadungan yang mengaku sebagai warga persaudaraan Sejahtera T, di mana mereka menggunakan atribut PSHT yang padahal mereka bukanlah anggota persaudaraan Sejahtera T. Atau mungkin kalian bertanya lagi, apa sih atribut PSHT itu? Atribut PSHT hanyalah atribut yang boleh digunakan oleh anggota PSHT. Mungkin bisa Bima NF berikan contoh kepada kalian seperti kiriman dari dulur kita distro atau clothingan 22 Street ini. Hari ini Bima NF ingin menunjukkan kepada kalian tentang produk dari 22 Street ini. Pasti dulu penasaran kan, gimana sih produk dari 22 Street ini? Kita buka yang pertama ya dulur-dulur. Untuk packingnya luar biasa ya, udah diberikan plastik seperti ini, masih ada boxnya juga. Terima kasih sudah mensupport merchandise dari 22 Street ini, ya kan. Di sini nanti kita akan mendapatkan 5 stiker ya dulu, 5 stiker, dan kaosnya pun masih dibungkus dengan kertas ini, ya kan. Sangat simpel sekali ya. Ini desain buat dulur-dulurku yang suka desain yang simple. Ini sangat recommended sekali ya. Garis keras persaudaraan Sejahtera T. Oke, kita lanjut unboxing box yang nomor 2. Rapat sekali. Kita mendapatkan 5 stiker di setiap boxnya, ya kan. Kali ini ada produk original dari 22 Street, dan depannya ada 22.
22 Street, Persaudaraan Seti Terate. Dan belakangnya seperti ini ya dulur-dulur. Jadi ini adalah produk asli dari 22 Street. Keren, desainnya sangat simpel tapi elegan ya. Dimana orang-orang yang melihat pasti tidak akan ngeh karena desainnya ini pun sangat universal ya kan. Walaupun padahal di sini tetap tidak meninggalkan nama besar Persaudaraan Seti Terate. Kita menuju box yang nomor 3. Lima stiker. Deng dereng dereng. Kita lihat desain yang ketiga. Persaudaraan Seti Terate. Sangat feminim sekali ya apabila dipakai Sri Kandi ini dulur-dulur. Karena ini warnanya pink, tapi kalau dipakai cowok juga keren kelihatannya dulur-dulur. Oke dulur-dulurku, itu tadi adalah 3 produk dari dulur kita 22 Street ini yang telah mengirim ke Bima. Dan sekali lagi sangat beribu banyak terima. Bagi kalian yang belum follow Instagramnya, silahkan kalian follow akun dari Instagram 22 Street. Dan jangan lupa order produk-produk dari 22 Street, yang dimana kita tadi semua sudah lihat. Desain-desainnya yang simple pasti akan membuat kita elegan dalam memakai atribut tersebut. Sekali lagi buat dulur-dulurku, jangan lupa follow Instagram dari @22.street. Dan apabila kalian membeli produknya, jangan lupa tag akun mereka supaya mereka bisa merepost tentang pengalaman kalian dalam menggunakan atribut atau Mercedes dari mereka. Support terus usaha dari dulur-dulur kita PSHT agar dulur-dulur kita semakin semangat dalam berkarya dan berkreativitas, mengembangkan atau mengenalkan PSHT melalui jalur clothingan ini. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ya. Dan sampai jumpa di video Bima yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Persaudaraan Seti Terate akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga Persaudaraan Setia Hati Terate, Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.